Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini, pagi ini, Mas Bro akan memberikan info-info yang sangat penting dan tentunya strategi-strategi dalam menghadapi naik turunnya koin PP dan koin yang lain, yang mana bull run kelihatan sudah di depan mata kita. BTCD-nya sudah arahnya ke bawah, walaupun pagi ini diangkat sedikit ke atas, biasa untuk bikin panik retail sajalah. Dari bulan-bulan lalu puncaknya sudah terjadi di 65, kemudian terjun ke 63, 61, 62, bahkan semalam sampai 57, kemudian diangkat ke atas lagi 58. Itu hanya squeeze ke atas sedikit, yang penting arahnya menunjukkan ke bawah, apalagi ditambah nanti di bulan depan adanya pemangkasan suku bunga. Saya rasa akan terjadi ledakan harga all season di bulan depan. Sekarang masih fase-fase gerakan-gerakan pindahnya fase-fase dari BTC sementara ke ETH, dan ETH nanti akan membawa dampak koin-koin di jaringan ETH, terutama PP, ada Polygon, ARB, ya itu yang ada di jaringan ETH, termasuk ada SUI. Kemudian yang blockchain papanata seperti Cardano, Avax, Avalan, DOT, ya di situ ada Chainlink, itu juga akan bergerak naik, arahnya akan positif ke atas. Nggak usah kalian panik, nanti akan saya kasih gambaran-gambaran di sini. Market itu yang namanya paus besar itu bukan hanya Elon atau BlackRock, itu enggak, tapi sekelas eseng-eseng besar itu juga di situ main trade, main scalping, ada smart money di situ. Ketika terbaca, contohnya gini, Mas Bro umpamanya punya member kerjasama umpamanya dengan salah satu exchange, umpamanya di situ holder, umpamanya Mas Bro masih nuntun untuk main di long invest kan, karena long invest itu adalah pemenang umpamanya di PP. Itu nanti akan terbaca sama exchange itu, wah ini investor info kripto harus digoyang, ya naruh uang banyak, naruh koin-koin banyak, ditaruh ditinggal saja, ini pasti akan jualnya nanti di saat harga pump tinggi. Itu digoyang, dibanting dulu, dikocok dulu supaya terjadi transaksi jual beli, karena exchange itu uangnya masuk itu dari fee. Ketika holder ataupun investor Mas Bro diem aja di exchange, dia gregetan, tetap akan digoyang ke bawah, bikin panik retail, kemudian turun, akhirnya kalian CL, ya cekakak cekiki itu si bandar, ya sudah dia masuk lagi di harga murah, sudah jual di harga atas, akan tetapi dia juga hati-hati, kalau dia jual terus tapi retailnya agresif membeli, maka mereka akan ketakutan juga. Karena apa? Ketika si paus menjual terus tapi retail nggak terpancing, justru membeli, nanti barangnya akan berubah ke retail, otomatis lambat tahun harganya akan terbang ke atas. Sedangkan paus makin sedikit koinnya, begitu harganya terbang ke atas, retail yang ngangkat, paus masuk, ya akan dikebiri, ya digunting sama retail, paus juga bisa sangkut begitu, ya itu yang terjadi seperti itu. Sedikit akan saya kasih wawasan tentang PP. Mohon maaf, Mas Bro kena batuk tapi udah mau sembuh. Ini saya bahas sedikit pengertian yang terjadi pada PP. Pasar ini sering terlihat terburuk tepat sebelum peluang terbaik muncul, ya. Jadi pasar ini sering terlihat jelek, buruk, kayak kiamat, hancur kendor
pasar sering terlihat terburuk tepat sebelum peluang terbaik muncul. Untuk PP tidak berbeda kawan. Mereka yang sudah bertahun-tahun di sini sudah mengetahui siklus PP. Siklus ini sudah paham. Pada tim frame ya yang lebih tinggi, PP jelas dalam fase akumulasi. Paus sedang menumpuk dengan diam-diam, sementara pedagang retail tetap waspada ya, penyiapan klasik untuk gerakan yang lebih besar ke atas. Jika Anda baru dan ingin beberapa paparan pada koin meme, area ini terlihat seperti entry yang bagus. Saya sendiri sedang memegang beberapa. Narasi umum yang terus kita lihat bersama di sini, PP tertinggal dari ETH. ETH begitu terbang, PP jelas tertinggal, kelihatan begitu buruk ya. Tidak akan pernah naik lagi kelihatannya. Seharusnya saya harus membeli ETH saja gitu, nggak usah beli PP. Salah besar ya. ETH memimpin sebenarnya sangat sehat untuk PP. Semakin tinggi Ethereum sebelum PP terbang ya, maka semakin bagus untuk PP dan semakin kuat pergerakan terbang ke atas nantinya kawan ya. Jadi ada pikiran yang salah. Aduh, PP tertinggal dari ETH ini. Wah, sangat buruk, saya masuk ETH aja lah, PP tidak akan pernah naik lagi. Gambarannya seperti itu. Harusnya itu pikiran salah. Justru kita harus membeli ya, karena ETH memimpin yang sebenarnya sangat sehat untuk PP. Semakin tinggi Ethereum sebelum PP terbangun, semakin kuat pergerakan PP ke atas nantinya. Semakin tinggi ETH, semakin terbang nanti untuk PP ke depannya. Beginilah siklus biasanya akan berjalan. ETH dan beta PP naik bersama dari dasar. Memimpin sementara, beta melemah. Saat alfa melambat, beta akan berkinerja sangat baik. Dalam ledakan yang singkat, langsung terbang itu si PP-nya. Kesabaran adalah kunci di sini. Disinilah pemenang dipisahkan dari mereka yang menyerah. Bisakah Anda mempercayai data dan tetap tenang, atau akan terguncang oleh tekanan karena emosi? Hati-hati ya. Jadi itu yang terjadi. Si Well ini diam-diam akumulasi besar-besaran. Udah saya sampaikan tadi bahwa exchange itu di situ butuh pergerakan. Dunia berputar. Maaf yang muslim, sholat berputar. Semua berputar. Masuk, keluar berputar. Ya, exchange pun kalau nggak berputar mereka melongo doang. Karena dia butuh transaksi, ya, jual beli. Di situlah mereka mendapat fee-nya. Ya, jadi data-data semua ada di mereka. Sama juga ketika banyak orang-orang yang ditarik-tarik untuk main future ya, hak mereka bebas saja ya. Kalau saya belum mau ya, sebab datanya ada dipegang mereka. Kemarin kan ketika penurunan terjadi apa yang terjadi sampai 200.000 lebih kan, trader dihantam sama bandar. Itu bandar tuh paling seneng makan-makan orang lepret itu. Sudah dapat gas pinya, sudah kena likuidasi, duitnya habis, koinnya habis ke sana semua. Itu yang terjadi. Seperti hati-hati untuk pemula yang sudah senior, yang modalnya besar, kemudian ada gas pinya ketika akan ke likuidasi. Itu ya enggak soal yang ilmunya sudah mumpuni. Tapi kalau yang baru, ATH nggak tahu, CL nggak tahu, sudah pingin main lepret itu gimana ya. Pokoknya tenang, jangan sampai gusar, jangan sampai takut. Ya, ini gambaran kemarin kan, trader si James Win itu dengan lepret tinggi kehilangan 17.000 dolar di PP. Artinya ya kalau biasanya kan
jutaan dolar, ini cuma 17.000, mungkin duitnya udah habis, main lepreknya dikit. semakin menurun toh, yang namanya 1.000 saja ya, 1.000 dolar saja kan 16 ribuan ya, berarti kan 16 juta lebih. Nah kali 17 berapa itu, kalau kali 10 aja udah 160 juta, itu kali 17 berapa itu, 160 juta, tuh ambil 300-an juta. 300-an juta ya sekali kesikat ya. Bagi saya 300 juta ya besar, tapi bagi si trader James Rubin karena uang luar ya mungkin dianggap kecil saja, udah biasa kalah besar dia. Ya jadi aman-aman saja, turun naik turun tuh udah pergerakan yang normal saja, nggak perlu takut ya. Yang mana banyak apa namanya event-event yang saya rasa untuk bulan depan akan pump semua, nggak usah dikhawatirin. BTCD-nya ini agak melompat ke atas, semalam tuh sempat 57, ini ke 5827 ya. Ini untuk bikin panik retail sebelum terjadi penurunan yang sebenarnya itu di situ ya. Jadi nggak perlu takut. Kalau PP ini ngapain yang kita takutkan? Ya kapitalisasi pasar masih di 69, semalam sempat 70 triliun, sekarang 69. Kemudian holdernya itu nambah terus, itu akan terjadi ledakan yang sudah begitu. Dan ini diperhatikan, koin yang akan bermasa panjang, koin yang akan terbang ke atas jadi cuan besar, itu selalu ada bantingan, itu pasti. Tapi bantingan untuk ke atas lagi, bukan bantingan untuk nyusul ke bawah untuk rupul ataupun scam. Contoh BTC dibanting 250 juta naik turun, tapi grafiknya dari awal listing sampai sekarang itu kan naik turun tapi arahnya tetap ke langit ya. ETH dari awal listing ya tetap kayak gini arahnya tetap ke langit. PP dari awal listing begini naik turun tapi arahnya ke langit, itu koin yang benar ya. Ada juga kan koin yang begitu tam ke atas naik turun tapi nyusul ke dasar bumi, itu bagus. Coba BTC, ETH, PP, Cardano, BNB, Chainlink, Solana, SRP, yang bagus-bagus saja itu grafiknya dari awal listing sampai sekarang. Kalau kalian di all-in candle-nya di top CMC pasti menghijau, itu tandanya koin PP juga menghijau, bagus. Ada kan yang begitu di all-in candle-nya yang semua gitu, histori yang semua itu kan banyak yang merah dari atas ke bawah arahnya. Ini PP kan ke atas ya. Dan rankingnya juga ada di situ-situ aja, 30, 29, 28, 30, 29, 38, semua itu nggak ada meme coin yang sehebat PP sampai rankingnya bertahan di situ. Ada kayak si sekali dihantam mudeng banyak ke 50, sekali dihantam, bukan ngebut ini ya, fakta nyata di sini. Yang pahit ya pahit, yang manis kayak si Doge Whip tadinya di papan atas, sekarang mencelak ketep ke 90-an rankingnya ya. Porto Coin sekarang terlempar jauh. Itu banyak yang begitu. Tapi untuk satu-satunya yang bertahan ya hanya PP ini. Kalau naik turun, ketika dia turun itu akan tambah demand yang kuat. Dengan holder yang banyak begitu, nggak mungkin nggak akan meledak ke depan. Ada GZ, Bitcoin, Jepang, semua. Dan tidak ada pre-sale, pra-penjualan, airdrop nggak ada. Jadi ketika kita melihat harga turun gini, mereka si paus-paus itu menumpuk terus ya. Suatu saat akan terjadi ledakan seperti efek ketapel yang sudah saya jelaskan tadi di awal itu, bahwa exchange itu menggoda kita, paus-paus bandar itu menggoda kita supaya bergelombang, terjadi transaksi jual beli di situ karena butuh gas fee-nya. Oke, belum yang kena dipancing-pancing main lepret ya, diakalin mereka, datanya ada, yang bawah kena, yang atas kena, naik turun kena semua. Mungkin itu yang saya sampaikan pagi ini. Tetap semangat, tetap yakin ya, asal kita membeli koin-koin yang papan atas. Bahkan PP ini mampu menggeser kedudukan koin-koin real project yang sudah lebih lama listing dari PP
banyak market cap-nya terlempar jauh dari PP. Waktunya bull run, waktunya pemangkasan suku bunga, apalagi akhir tahun. Saya rasa dengan holder yang meningkat terus mau beli koin meme mana lagi, karena historinya setiap siklus 4 tahun sekali pasti ada cindera mata untuk kita akan jadi pembicaraan mengulang sejarah yang dulu ada Shiba, ada Doge, itu udah masa lalu. Sekarang kayaknya akan lari arahnya yang mampu di top CMC papan atas setelah Doge dan Shiba hanya di PP. Oke, tetap kalian dior omongan Mas Bro, jangan kalian sikat mentah-mentah. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun kirim mendadak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro tentunya nggak sempurna, manusia biasa seperti Anda. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPP tetap jos.